Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Kita absensi dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke. Selanjutnya silakan isi absensi pada grup Kezala yang sudah disediakan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang prosedur pengoperasian aplikasi multimedia. Nah, di sini yang kita gunakan adalah Adobe Flash Professional. Sebagian besar siswa sudah dapat menggunakan aplikasi tersebut. Ada yang sudah mahir dan ada yang belum terlalu mahir untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk beberapa siswa yang belum mahir, ini diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya, dikarenakan aplikasi ini akan kita gunakan sampai akhir pembelajaran multimedia interaktif ini. Nah, ya, jadi banyak-banyak bertanya, jika tidak paham, ya sering-sering diulang, sehingga aplikasi ini menjadi familiar untuk kalian semua. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu agar anak-anak sekalian dapat mengenal unsur-unsur multimedia interaktif. Nah, sehingga kita dapat memilih unsur-unsur yang mana yang tepat yang kita gunakan dalam sajian multimedia yang ingin kita buat. Sehingga sajian yang kita buat itu lebih menarik. Oke, selanjutnya anak-anak semua, saya akan share screen dulu materinya. Oke, dapat dilihat ya? Oke, kita mulai. Selamat datang di media pembelajaran desain interaktif. Jelas, kita sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini. Oke, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenal unsur-unsur multimedia. Oke, kita mulai. Multimedia interaktif adalah suatu media yang lebih menonjol pada produk serta servis digital yang terdapat pada sistem yang berbasis komputer yang mampu memberikan timbal balik kepada pengguna dengan memberikan layanan seperti gambar, teks, video maupun audio. Jelas, ini menjadikan multimedia interaktif adalah suatu media yang sangat menarik karena nggak hanya ada gambar, nggak ada teks, tapi dia ada gambar, ada teks, video maupun audio. Oke, kita akan lanjut pada unsur-unsur multimedianya. Nah, unsur-unsur yang terkandung pada multimedia interaktif yang pertama yaitu teks. Nah, di sini teks merupakan kombinasi dari huruf-huruf yang membentuk suatu perkataan atau kalimat. Nah, dalam teks ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ukurannya, warnanya, selanjutnya tata letaknya, yang ketiga pengaturan kontrasnya. Nah, pada saat kita nggak bisa mengatur itu, maka teks ini sulit untuk dicerna atau sulit untuk dibaca gitu. Makanya kita harus jeli dalam memilih unsur teks ini. Oke, selanjutnya grafik. Grafik di sini ialah gambar. Seperti yang kita pelajari di awal-awal, bahwa gambar itu ada dua jenisnya. Yang pertama yaitu gambar bitmap, yaitu gambar yang realistis, foto, gambar yang ditangkap dengan kamera, handphone. Nah, yang kedua yaitu ada namanya gambar vektor, gambar yang terdiri dari titik dan garis. Nah, di sini contohnya yaitu persegi 4, lingkaran, poligon, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu audio. Nah, di sini yaitu sistem komunikasi berupa suara. Audio merupakan aliran bunyi dalam bentuk digital, seperti halnya musik. Pada saat kita memilih unsur gambar dipadukan dengan audio, ini akan menjadi sajian multimedia yang sangat menarik.
Yang keempat yaitu adanya video. Video merupakan sebuah media digital berupa susunan atau urutan gambar yang dapat memberikan ilusi, fantasi, serta gambar terhadap media yang bergerak. Nah, video ini juga merupakan sebuah komunikasi audiovisual, yang mana ada gambar dan ada suara. Yang terakhir yaitu animasi, yaitu bentuk dari gambar bergerak yang berupa susunan dari objek atau gambar itu sendiri yang ditampilkan secara bergantian menjadi objek terlihat seolah hidup. Ini dapat membuat pengguna yang melihat animasi kita atau multimedia kita menjadi tidak bosan, dan tentunya ini sangat menarik. Oke, ini materi kita hari ini. Nah, jika ada pertanyaan, silakan. Nanti kita bahas sama-sama di sini. Oke, saya stop screen-nya. Setelah kita mempelajari hal tersebut, kita dapat memilih dalam membuat sebuah sajian multimedia, unsur-unsur mana yang tepat untuk kita gunakan. Apakah itu teks dan gambar, gambar dan audio, video, bahkan animasi. Sehingga dalam sebuah sajian multimedia yang kita buat, itu terlihat lebih kreatif, menarik, dan inovatif. Oke, sebelum kita akhiri pembahasan kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, teman kalian bertanya tentang teks. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam unsur multimedia interaktif yaitu teks? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan unsur teks. Yang pertama, kita harus memperhatikan ukuran huruf yang kita gunakan. Pilihlah ukuran huruf yang sesuai, sehingga dapat mudah dibaca. Yang kedua, yaitu tata letaknya. Biasanya, pada sebuah desain, bagian tengah merupakan bagian yang lebih dahulu dilihat. Maka usahakan ukuran teks pada bagian tengah itu lebih besar. Yang ketiga, yaitu pemilihan jenis huruf. Agar tidak monoton, kita dapat menggunakan maksimal 3 jenis huruf. Tapi pada saat kita ingin menggunakan jenisnya cuma 1 huruf, kita dapat menambahkan style seperti bold, italic, dan underline. Yang keempat yaitu penggunaan warna. Warna background dan warna teks. Ya, warna ini kita harus memiliki kekontrasan yang baik agar tulisan dapat dibaca dengan baik. Misalnya seperti ini, background menggunakan warna gelap, maka teksnya warna terang. Sebaliknya, jika kita menggunakan background yang terang, maka pilihlah warna teks yang gelap. Yang kelima, pengaturan leading, yaitu ukuran jarak antara baris teks. Yang keenam, idealnya gunakan 50-60 huruf dalam satu baris. Jika tidak memungkinkan, buatlah menjadi 2 baris. Terakhir, yaitu penataan line text, yaitu disesuaikan dengan keinginan. Tentunya masih dapat atau masih enak dilihat. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, benar. Ya, jadi memang kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang unsur-unsur multimedia, yang mana di sana ada teks, ada image, ada audio, ada video, dan adanya animasi. Materi hari ini sudah saya share di Microsoft Teams. Silahkan di-download dan dipelajari lagi. Dan jangan lupa ada LKPD yang harus kalian selesaikan secara kelompok, dan kelompoknya sudah kita bagi minggu kemarin. Dan juga ada evaluasi pembelajaran. Ini dikerjakan secara individu. Oke, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.